Burovesnik, Sarmat, Kinzil, Poseidon, Avangard, Peresvet, Aryashnik. Secara teori, inilah yang disebut senjata super Rusia. Mereka disebut sebagai senjata generasi berikutnya, kecuali Aryashnik. Mampu membawa dan mengirimkan hulu ledak nuklir strategis dengan cara-cara baru, cara-cara yang saat ini belum bisa dihadapi oleh NATO. Senjata-senjata ini dimaksudkan untuk mengintimidasi negara-negara barat dan mencegah keterlibatan lebih lanjut di Ukraina atau konfrontasi dengan Rusia. Namun, bukti terbatas tentang penggunaannya dan kurangnya bukti mengenai kemampuannya telah membuat beberapa ahli barat mempertanyakan baik efektivitasnya maupun bahkan keberadaannya. Apakah senjata ini hanya gertakan Presiden Rusia Vladimir Putin? Ancaman yang bisa diabaikan tanpa terlalu banyak kekhawatiran? Atau apakah pandangan itu adalah bentuk kesombongan yang paling berbahaya? Mari periksa buktinya untuk mengetahui. Menggertak soal senjata super untuk menakuti agresi NATO adalah prosedur standar Uni Soviet, terutama di tahun 1950 sampai 1960-an. Dalam salah satu contoh terkenal, Uni Soviet menggulirkan rudal-rudal yang benar-benar sangat besar saat parade militer besar-besaran di Lapangan Merah pada tahun 1965 dengan komentator radio Soviet memperingatkan secara menyeramkan bahwa tidak ada batasan untuk apa yang bisa dilakukan rudal-rudal ini. Pertunjukan senjata baru yang menakutkan ini jadi berita utama dunia dan memicu kegelisahan besar di barat. Namun, sedikit yang tahu bahwa hari itu hanya ada senjata tiruan, bukan asli. Seperti yang diungkapkan oleh mantan ketua KGB, Vladimir Semichusny, dalam memoarnya, rudal-rudal itu hanyalah tiruan, mirip seperti desa Potemkin, dan sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk terbang. Model yang ditarik oleh traktor itu bukanlah rudal, melainkan replika. Dia juga mengakui bahwa penipuan semacam ini adalah kejadian yang biasa terjadi. Salah satu cara utama yang digunakan Soviet untuk membuat Amerika Serikat, khususnya, terus menebak-nebak tentang kemampuan sebenarnya Rusia sehingga mereka menjadi kurang mungkin untuk menyerang. Jadi, apakah hal yang sama juga berlaku untuk senjata super Rusia yang dikabarkan ada sekarang? Kita memang punya laporan dari sumber barat bahwa beberapa senjata ini sudah digunakan atau diuji secara terbuka di Ukraina. Jadi, senjata-senjata itu bukan sepenuhnya palsu. Untuk sisanya, kita hampir hanya mengandalkan klaim Putin dan pejabat tinggi militer Rusia. Burovesnik atau SSCX-9 Skyfall adalah rudal jelajah bertenaga dan bersenjata nuklir dengan jangkauan yang diklaim tak terbatas. Rudal ini didesain untuk menghindari pertahanan rudal dengan terbang rendah dan memakai reaktor nuklir mini sebagai penggerak. Moskow mengklaim rudal ini tidak terdeteksi radar karena profil terbangnya yang mengikuti kontur permukaan tanah dan lintasan balistiknya yang tidak terduga, sehingga sangat sulit untuk dicegat. Pada Oktober 2025, Putin mengumumkan uji coba baru yang telah diverifikasi pemantau Norwegia, menyebutnya sebagai sistem senjata unik yang belum dimiliki negara lain. Rudal ini sebelumnya dilaporkan punya jangkauan lebih dari 6.200 mil dan mampu membawa hulu ledak nuklir dengan kecepatan jelajah diperkirakan Mach 89. Dalam uji coba terbaru, rudal ini menempuh lebih dari 8.700 mil dalam 15 jam penerbangan. Jika laporan-laporan ini benar, dan reaktor nuklir mini yang dikatakan menjadi sumber tenaga rudal tersebut benar-benar berfungsi seperti yang mereka klaim. Rudal itu jelas merupakan sistem yang saat ini belum bisa ditandingi Barat, termasuk Amerika Serikat. Namun, negara-negara Barat yang unggul dalam teknologi militer belum mengembangkan rudal jelajah bertenaga nuklir serupa. Saat ini, mereka sedang dalam proses mengembangkan rudal jelajah hipersonik jarak jauh dengan hulu ledak konvensional seperti Air-to-Ground Missile 183A, Air-Launched Rapid Response Weapon, dan Hypersonic Attack Cruise Missile atau Hypersonic Attack Cruise Missile. Dirancang untuk jangkauan lebih jauh dan daya tahan tinggi. Namun, seperti Burovesnik, sistem-sistem ini tidak memakai tenaga nuklir
sehingga tak ada sistem barat yang menandingi klaim kemampuan Burevestnik. Kinzhal atau KH-47M2 Dagger adalah rudal balistik udara dengan kecepatan Mach 10 dan dapat bermanuver mengelak selama terbang. Rudal ini diluncurkan dari jet tempur Mikoyan Gurevich 31K yang telah dimodifikasi dan diklaim memiliki jangkauan hingga 1240 mil. Rudal ini mampu membawa hulu ledak konvensional atau nuklir, dan varian konvensionalnya telah banyak digunakan di Ukraina. Rusia mengklaim rudal ini hipersonik, namun beberapa ahli meragukan dan menyebutnya tidak memiliki semua ciri rudal hipersonik sejati. Rusia mengklaim rudal ini hampir mustahil dijatuhkan, namun Ukraina membantah keras klaim tersebut. Sejak 2023, Ukraina rutin mengklaim menembak jatuh rudal Kinzhal, dengan setidaknya 15 rudal berhasil dijatuhkan hingga akhir 2023. Selain puing-puing satu rudal yang dijatuhkan dan belum pasti bangkai Kinzhal, tampaknya tidak banyak bukti kuat yang mendukung klaim tersebut. Pada November 2025, unit Night Watch Ukraina mengklaim sistem peperangan elektronik lunar. Mereka membuat 21 rudal Kinzhal meleset dan jatuh ke ladang tanpa bahaya. Dengan menggunakan teknik yang disebut spoofing, Ukraina meretas sistem panduan satelit GLONASS Rusia, Analog Global Positioning System, yang memandu Kinzhal ke target, lalu mengubah koordinatnya, sehingga rudal itu malah mendarat di tempat yang tidak berbahaya. Sekali lagi, selain beberapa gambar puing yang diklaim dari Kinzhal yang salah sasaran dan tidak berbahaya, hanya sedikit bukti kuat untuk memverifikasi klaim ini. Ukraina mengklaim telah menembak jatuh setidaknya satu rudal Zircon dengan puing-puing yang sangat menunjukkan itu memang rudal Zircon meski belum konklusif. Zircon memang belum digunakan sebanyak Kinzhal yang penggunaannya juga masih terbatas jika dibandingkan rudal Iskander M Rusia yang diluncurkan dari darat dengan Gerin 2 dan Gerin 3 analog Shahed 136 buatan Iran. Zircon atau 3M22 adalah rudal jelajah hipersonik berbasis laut dengan mesin scramjet yang diklaim mampu mencapai kecepatan hingga Mach 9. Rudal ini dirancang untuk diluncurkan dari kapal permukaan atau kapal selam, terutama untuk menyerang angkatan laut musuh dan instalasi pesisir. Namun, Rusia dilaporkan telah memakai Zircon untuk menyerang hingga wilayah pedalaman seperti Oblast Sumy di utara Ukraina. Secara teknis, Air-to-Ground Missile 318-3ARW dan Hypersonic Attack Cruise Missile adalah sistem rudal barat yang sebanding dalam hal daya tembak, cara peluncuran, metode, dan fungsi dengan Kinzhal dan Zircon. Namun, kedua sistem Amerika Serikat ini masih dalam pengembangan dan tampaknya jauh dari produksi massal. Rusia sudah memiliki rudal Kinzhal dan Zircon yang aktif digunakan, sementara Barat belum punya rudal sejenis yang setara. Klaim Ukraina soal kemampuan menembak jatuh rudal ini sebagian besar mengandalkan kepercayaan pada pernyataan Ukraina dan otoritas Barat anti-Rusia. Kerusakan besar akibat rudal yang gagal dijatuhkan sudah sangat jelas terlihat. Untuk 3 senjata super yang disebut, yaitu Burevestnik, Kinzhal, dan Zircon, meski ada keraguan soal kemampuannya, tak diragukan senjata-senjata itu benar-benar ada. Untuk 3 senjata lainnya, bukti keberadaannya masih terutama berupa pernyataan dari Putin dan para pemimpin Rusia lainnya, termasuk diagram teknis dan klip lama. Raket strategis 28, Sarmat juga dikenal sebagai SSX-30 adalah rudal balistik antar benua berbahan bakar cair yang berat dan mampu membawa hulu ledak nuklir. Dirancang untuk menggantikan sistem lama seperti UR-100N-UTTX dan raket strategis 26 Rubes. Rusia mengklaim rudal ini dapat membawa beberapa kendaraan masuk ulang yang dapat diarahkan secara independen. Multiple Independently Targetable Re-entry Vehicles dengan jangkauan lebih dari 11.000 mil dan berat peluncuran lebih dari 208 metrik ton. SARMAT
dimaksudkan untuk memastikan kemampuan serangan balasan Rusia dan dianggap sebagai komponen kunci dari persenjataan strategisnya. Pada Februari 2024, Vladimir Putin mengumumkan Sarmat produksi massal pertama telah dikirim ke pasukan dan akan didemonstrasikan di area penempatan. Citra satelit dan laporan pertahanan menunjukkan uji coba Sarmat gagal pada September 2024 di Kosmodrom Plesiets yang menyebabkan peluncuran hancur. Silo, sementara otoritas Rusia tampak bungkam soal hasil uji coba. Sarmat sangat mungkin menjadi rudal raksasa Rusia yang menakutkan. Mungkin ini hanya gertakan seperti yang sering dilakukan Uni Soviet, namun jika bukan, seperti senjata-senjata sebelumnya yang kita bahas, Barat memang tak punya pesaing langsung. LGM-35A, Sentinel milik Amerika Serikat, pengganti Intercontinental Ballistic Missile Minuteman. 3 yang lama akan segera siap dikerahkan. Seperti Sarmat, senjata ini dirancang sebagai penangkal nuklir jarak jauh yang tahan terhadap sistem pertahanan rudal, Multiple Independently Targetable Re-entry Vehicle, dan memiliki kemampuan manuver canggih. Namun, sebelum itu terjadi, jika SAMAT benar-benar ada, senjata ini memberi keunggulan strategis bagi Rusia yang belum bisa ditandingi Barat. Uji coba Sarmat yang gagal menunjukkan sistem ini masih dalam tahap pengembangan, belum aktif bertugas. Hal serupa tidak berlaku untuk kendaraan luncur hypersonic Avangard. Sistem ini telah dilaporkan bertugas tempur sejak 2019 dengan video uji coba peluncuran yang dirilis oleh Kementerian Pertahanan Rusia pada 2020. Putin kembali menegaskan status operasionalnya dalam pidato tahun 2024 yang telah disebutkan sebelumnya. Namun, belum ada uji fisik terbaru yang dikonfirmasi independen. Pihak Rusia telah menggambarkan Avangard sebagai jenis senjata strategis baru yang mampu menembus sistem pertahanan rudal apapun. Ini seharusnya merupakan kendaraan luncur hipersonik yang dilengkapi dengan hulu ledak nuklir atau konvensional dan dibawa oleh Intercontinental Ballistic Missile seperti Sarmat dan raket strategis 26 Rubes. Konon, kendaraan ini mampu mencapai kecepatan hingga Mach 20 hampir 6 mil per detik dan melakukan manuver tajam serta tak terduga selama penerbangan, sehingga sangat sulit untuk dicegat. Sekali lagi, jika Avangard memang, seperti yang diklaim oleh Putin, sudah sepenuhnya operasional dan telah dikerahkan serta siap untuk digunakan, ini akan jadi keunggulan strategis Rusia atas Barat yang tak bisa ditandingi. Namun, dalam kasus ini, Amerika Serikat tidak terlalu tertinggal. Senjata serang, konvensional hipersonic, hypersonic conventional strike weapon, dan senjata hipersonik lanjutan, Advanced Hypersonic Weapon, bagian dari riset hipersonik Departemen Pertahanan Amerika Serikat, kini dalam tahap pengembangan lanjutan. Saat siap, senjata-senjata itu akan memberi kemampuan setara atau bahkan melebihi Avangard. Hal serupa tidak berlaku untuk Extra Large Unmanned Underwater Vehicle milik Boeing, kendaraan bawah laut tak berawak ekstra besar yang sedang dikembangkan di Barat dan paling sebanding dengan Poseidon Rusia. Poseidon juga disebut status 6 atau Canyon. Jika benar-benar sesuai janji, ini senjata yang sangat revolusioner dan menakutkan. Konon, ini kendaraan bawah air, tanpa awak bertenaga dan bersenjata nuklir, dirancang melaju hingga 150 mil per jam, dan kedalaman 3.280 kaki. Rusia mengklaim kendaraan ini memakai mini reaktor seperti pada Burevestnik, sehingga sangat sulit dideteksi dan hampir mustahil ditemukan. Kendaraan ini mampu membawa hulu ledak termonuklir 100 megaton dan menciptakan tsunami setinggi 1.650 kaki. Idenya, kendaraan ini diam-diam dipindahkan ke pelabuhan atau muara musuh, ditempatkan lama, lalu diledakkan untuk menciptakan tsunami radioaktif yang membuat wilayah daratan luas tak layak huni. Karena itu, Poseidon dimaksudkan sebagai senjata penangkal terakhir dan diperkirakan akan ditempatkan di kapal selam
khusus seperti Project 09852 Belgorod dan Project 09851 kelas Habares. Kita telah mendengar cerita ini bertahun-tahun, juga melihat diagram teknis dan video uji coba. Namun, Poseidon yang benar-benar berfungsi belum pernah terlihat di lapangan. Meskipun Rusia mengklaim pada Oktober 2025 bahwa senjata ini telah berhasil diuji dan akan segera diproduksi secara massal. Boeing telah mengirim Orca pertama pada akhir 2023, membuat Amerika Serikat kemungkinan lebih unggul dari Rusia dalam pengembangan senjata super bawah laut. Namun, Orca tidak menggunakan tenaga nuklir atau dirancang untuk membawa hulu ledak nuklir, jadi tidak bisa benar-benar dianggap sebagai analog langsung. Jadi, jika Poseidon benar-benar ada dan bukan fiksi, ini menjadi ancaman strategis baru yang belum dapat diimbangi Barat saat ini. Amerika Serikat juga tengah mengejar, bahkan mungkin sudah melampaui Rusia soal sistem laser perisvet. Dan negara-negara lain seperti Tiongkok, Iran, dan berbagai anggota NATO juga diketahui sedang mengembangkan sistem serupa. Perisvet diduga adalah sistem senjata laser energi tinggi yang dipasang di truk dan berbasis darat. Beroperasi sejak 1 Desember 2018 dan sudah bertugas dalam operasi tempur aktif. Senjata ini dibuat untuk melumpuhkan atau menghancurkan drone rendah, sensor elektrooptik, serta kemungkinan pesawat kecil atau satelit. Klip yang dirilis Kementerian Pertahanan Rusia tahun 2018 memperlihatkan satuan militer mengoperasikan minimal 2 sistem laser tempur perisvet beserta kendaraan komando dan pendukung. Sistem laser yang dipasang di menara itu terlihat bergerak, tetapi tidak ada klip, baik secara langsung maupun hasil komputer yang menunjukkan senjata energi terarah tersebut beroperasi untuk memberikan gambaran tentang kemampuannya. Memang, kekuatan dan parameter operasional pastinya masih dirahasiakan, tetapi konsepnya mirip dengan sistem senjata laser yang sedang dikembangkan oleh Amerika Serikat. Sistem seperti laser energi tinggi taktis, atau free electron laser dan demonstrator laser energi tinggi bergerak, atau high energy laser mobile demonstrator sedang dalam pengembangan. Angkatan Laut Amerika Serikat telah mengerahkan laser energi tinggi dengan optical dazzler terintegrasi dan sistem pengawasan, yaitu sistem Helios, pada kapal perusak kelas Arleigh. Dari semua senjata super yang diklaim Rusia, inilah yang paling tidak super. Senjata ini bukan ancaman nuklir, dan Amerika Serikat kemungkinan sudah setara atau lebih unggul, atau setidaknya sangat mendekati kemampuannya. Jika digabungkan, sistem senjata super ini menawarkan cara baru serangan nuklir dari darat, udara, laut, dan platform laser. Aryeshnik yang kontroversial mungkin juga menambah kemampuan serangan dengan hulu ledak konvensional. Terbakar pada suhu sangat tinggi di jarak menengah, di mana saja di Eropa, dan dengan kecepatan hipersonik, menyebabkan kerusakan yang sebanding dengan senjata nuklir taktis, tetapi tanpa radiasi. Pengumuman pada Oktober 2025 oleh Putin dan Kepala Staf Valery Gerasimov bahwa Burevestnik dan Poseidon telah berhasil diuji, dan secara terpisah bahwa Aryeshnik telah memasuki produksi massal dan sedang dikerahkan. Termasuk ke Belarus, dianggap oleh beberapa pengamat sebagai ancaman langsung bahwa Rusia berniat untuk menggunakannya. Bagi sebagian orang, tujuan utama pengumuman ini hanyalah siasat politik. Saat bertemu pejabat Ukraina di Kiev pertengahan November, Sekretaris Angkatan Darat Amerika Serikat Dan Driscoll menyampaikan penilaian suram kepada rekan-rekan Ukraina. Pasukan Ukraina menghadapi situasi genting di medan perang dan akan segera mengalami kekalahan melawan pasukan Rusia, kata dua sumber yang mengetahui masalah ini kepada National Broadcasting Company News. Driscoll juga menyebut, Rusia meningkatkan skala dan kecepatan serangan udara, serta bisa terus bertempur tanpa batas waktu. Ia menambahkan, situasi Ukraina akan semakin memburuk seiring waktu. Jadi, lebih baik untuk merundingkan penyelesaian damai sekarang, daripada akhirnya berada dalam posisi yang lebih lemah di masa depan. Delegasi Amerika Serikat memberitahu Ukraina bahwa industri pertahanan Amerika Serikat
tidak bisa terus memasok senjata dan pertahanan udara secepat yang dibutuhkan untuk melindungi infrastruktur dan penduduk Ukraina. Tanpa dukungan militer Amerika Serikat, baik yang diberikan sebagai bantuan maupun yang dibeli oleh pihak Eropa, situasi Ukraina hampir pasti akan memburuk dengan cepat. Serangan Rusia ke fasilitas energi dan gas Ukraina telah melumpuhkan jaringan energi negara itu. Tepat sebelum datangnya situasi yang diperkirakan akan sangat dingin dan buruk. Walau sudah berusaha menutupi kekurangan dengan kisah heroik dan pengibaran bendera, pertahanan Ukraina mulai goyah di berbagai lini. Dari Kupiansk di utara hingga Huliapolye di selatan, pasukan Rusia bahkan telah memasuki kota benteng Sversk yang tak tertembus sejak akhir 2022 menurut Kiev Independent dan banyak pihak lain. Upaya perang Rusia di Ukraina sebagian besar terhenti, sementara dukungan internasional untuk Kiev tetap kuat. Para ahli menyebutkan pengumuman-pengumuman ini bertujuan politis. George Barros dari Institute for the Study of War mengatakan kepada surat kabar bahwa langkah Putin memamerkan sistem senjata ini adalah perang kognitif. Ini dirancang untuk membangkitkan respons emosional, terutama rasa takut, guna membentuk pengambilan keputusan negara-negara Barat terhadap Rusia dan Ukraina, serta menciptakan prasangka intelektual yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh Rusia di masa depan. Barros dan para ahli lain menilai senjata ini terutama bertujuan menekan Barat agar mempertimbangkan ulang dukungannya ke Ukraina dengan menimbulkan ketakutan eskalasi. Pesannya, jika Barat terus meningkatkan eskalasi di Ukraina, kita bisa berakhir dalam perang nuklir dan kami punya senjata yang tak bisa kalian hadapi. Menurut Barros, kemampuan tempur Rusia terbatas. Rusia tidak mampu memenangkan perang di Ukraina dengan asumsi koalisi internasional yang mendukung Ukraina tetap kuat. Jadi Putin bergantung pada kita yang menarik diri dari peran pendukung dengan mengkhawatirkan risiko eskalasi dan ketakutan nuklir. Pemerintahan Presiden Donald Trump jelas mundur dari keterlibatan besar di Ukraina. Kemampuan Eropa untuk terus mempersenjatai Ukraina atau mengirim bantuan besar agar Ukraina tetap berjalan masih diperdebatkan. Begitu juga seberapa kuat dukungan internasional saat ini. Meski begitu, tidak ada satupun ahli yang diwawancarai oleh Kiev Independent yang khawatir akan terjadi pertukaran nuklir besar-besaran di Ukraina sendiri sebagai negara non-nuklir. Karena saat ini hampir mustahil melihat bagaimana Ukraina bisa menjadi ancaman bagi Rusia yang dapat memicu doktrin nuklirnya. Ada sedikit insentif atau kebutuhan bagi Rusia untuk mengebom Ukraina dengan senjata nuklir strategis penuh dayanya. Namun, bagi beberapa orang, seperti Ankit Panda, Staten, peneliti senior dalam program kebijakan nuklir di Carnegie Endowment for International Peace, meningkatnya ketenaran senjata-senjata ini oleh Putin memang meningkatkan risiko Rusia menggunakan senjata nuklir taktis yang kurang kuat, namun sangat mematikan. Kekhawatiran sebenarnya adalah bahwa kondisi di lapangan antara Ukraina dan Rusia, atau antara NATO dan Rusia, bisa mengarah ke situasi di mana kita benar-benar melihat penggunaan pertama dari apa yang disebut senjata nuklir non-strategis atau taktis. Panda mengatakan kepada Kiev Independent bahwa serangan nuklir taktis bisa memicu rangkaian peristiwa yang berujung eskalasi menuju perang nuklir strategis. Barros berpendapat bahwa dari perspektif strategis, senjata super ini tidak secara fundamental mengubah logika penangkalan nuklir meski dianggap ancaman. Sejak Perang Dingin, doktrin kehancuran bersama yang dijamin atau mutually assured destruction dan ketakutan akan pembalasan yang dijamin terus mencegah kekuatan besar untuk melancarkan serangan nuklir pertama. Jika pencegahan gagal, masalah kita akan lebih besar dari apapun yang bisa dilakukan Rusia di Ukraina, ujar Panda. Para ahli lain yang berbicara kepada Kiev Independent juga menepis ancaman senjata-senjata ini. Pavel Potvik, ahli senjata nuklir di Jenewa dan Direktur Proyek Penelitian Kekuatan Nuklir Rusia, mengatakan hal itu. Buravesnik berfungsi seperti rudal jelajah biasa dan dapat ditembak jatuh atau dicegat seperti rudal jelajah lainnya. Jika rudal itu subsonik dan terbang 10-15 jam, Anda punya waktu mendeteksinya.
katanya kepada Kiev Independent. Meski unik secara teknis, Potvik menilai nilai militer sistem ini rendah. Mungkin sebabnya tak ada negara lain yang membangunnya. Itu karena sistem seperti itu memang kurang berguna secara militer, katanya. Demikian pula, Dmitry Gorenberg dari Federal Research Group Center for Naval Analysis mempertanyakan kemampuan siluman Poseidon yang diklaim. Itu tunduk pada keterbatasan yang sama seperti sistem bawah air lainnya. Itu tidak senyap atau tak terlihat, katanya, menurut Kiev Independent. Hal yang menyatukan kedua sistem itu juga yang membuatnya kontroversial. Mereka sangat dipolitisasi, ambisius, dan dipertanyakan secara militer. Potvik dan Gorenberg sepakat dengan Baros bahwa sistem-sistem itu merupakan pesan politik. Nilai utama senjata ini kini adalah menekan Barat agar mempertimbangkan ulang dukungan untuk Ukraina dengan memicu ketakutan eskalasi. Apakah mereka benar? Apakah senjata super ini hanya reinkarnasi modern dari gertakan rudal raksasa Soviet? Upaya putus asa Rusia yang gagal mempertahankan kehati-hatian besar dalam pendekatan Barat terhadapnya? Ataukah pandangan ini hanya usaha meminimalkan bahaya? Karena senjata-senjata ini meningkatkan taruhan di Ukraina dan di seluruh Barat dengan cara yang untuk saat ini tidak bisa ditandingi oleh Barat. Waktu yang akan menjawab. Kami akan terus memantau berita tentang senjata-senjata dan persenjataan baru Rusia yang diklaim canggih. Jadi, pastikan untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi jika Anda ingin tetap mendapatkan informasi terbaru.